Oke, selamat datang kembali di penelusuran kita ya. Anda udah berbagi beberapa sumber yang wah menarik banget nih. Ya, betul. Dan kali ini kita mau fokus ke pertanyaan dasar ini sih. Dari mana coba datangnya aturan-aturan simple yang sering kita pakai sehari-hari? Hmm, Kita kan punya bahan dari macam-macam ya. Ada dari alam, pengalaman pribadi, sampai riset ilmiah juga. lengkap ya. Nah, misi kita hari ini nih, kita mau coba bongkar asal-muasal aturan ini tuh gimana aja. Dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Yuk, kita mulai aja deh. Tentu. Dan yang menarik dari sumber-sumber Anda ini, langsung kelihatan ya betapa luasnya gitu pabrik aturan ini. Hah, pabrik aturan ya? Iya, haha. Ada yang munculnya tuh kayak hampir nggak sadar gitu. Tumbuh alami aja dari evolusi atau kebiasaan, tapi ada juga yang benar-benar hasil mikir, hasil refleksi mendalam, atau malah hasil negosiasi yang alot. Jadi, spektrumnya lebar banget, dari naluri sampai kesepakatan. Oke. Nah, mungkin kita bisa mulai dari alam dulu kali ya. Boleh, boleh. Salah satu sumber, Anda kan nyebutin soal kupu-kupu tuh, yang punya perilaku hilltopping. Jadi, secara naluriah gitu, mereka terbang ke puncak bukit. Iya, iya. Ternyata itu cara efektif hasil seleksi alam biar gampang ketemu pasangan. Jadi aturannya itu udah nempel di gennya gitu. Betul, udah terprogram. Nah, kalau di manusia gimana? Aturan kan bisa tumbuh dari interaksi sosial juga kan? Heeh. Misalnya, di kalangan komedian tunggal yang modern nih, ada aturan nggak tertulis yang kuat banget. Jangan nyolong materi orang lain. Oh iya, itu penting banget di dunia mereka. Ini kan beda ya sama zaman dulu, zaman vaudeville gitu di mana katanya sih pinjem-pinjeman materi itu lebih biasa aja. Beda budaya panggungnya ya. Iya. Atau contoh lain, para koki Prancis yang punya aturan informal buat jaga resep andalan mereka. Nggak disebarin gitu aja. Menarik ya, gimana aturan bisa muncul dari kebiasaan kolektif gitu. Tapi sumber Anda juga nunjukin sisi lain nih. Gimana tuh? Aturan yang lahirnya dari refleksi pribadi. Orang ngalamin sesuatu, terus dia mikir, nah, lahirlah aturan buat dirinya sendiri atau timnya. Oh, dari pengalaman pribadi gitu ya? Iya, contohnya Tina Fey. Dari pengalamannya di SNL, Saturday Night Live itu, dia bikin aturan sendiri soal gimana ngelola tim kreatif. Ya. Atau ada studi tentang insinyur, mereka sadar, sering keganggu, produktivitas turun, akhirnya mereka bikin aturan waktu tenang. Jam segini sampai segini nggak boleh ada interupsi, biar bisa fokus desain. Wah, itu praktis banget ya. Ngubah pengalaman, mungkin pengalaman pahit ya, jadi panduan kerja. Betul, jadi panduan praktis gitu. Jadi bisa dari pengalaman sendiri. Tapi kita juga sering nyontak ide dari luar kan? Nggak melulu dari diri sendiri. Oh iya banget, belajar dari orang lain. Sumber Anda nyebutin gimana aturan bisa datang dari niru orang lain. Contohnya, Netflix pas awal-awal. Ah iya, yang niru blockbuster itu ya? Betul. Mereka pakai model bisnis sewa per film. Terus ada denda telat juga. Mirip banget sama blockbuster kan? Baru kemudian mereka nemuin model langganan yang sekarang. Jadi aturan awal itu hasil meniru ya? Punya pas bangun jaringan paling efisien antara sumber makanan, ternyata ngasih inspirasi keilmuan buat ngerancang jaringan kereta api Tokyo biar lebih efisien. Wah, itu keren banget sih. Dari jamur lendir ke jaringan kereta. Luar biasa ya. Iya kan? Belajar dari luar itu emang kuat. Betul. Dan sumber Anda juga nyorot gimana aturan bisa didistilasi, disarikan gitu dari tumpukan bukti ilmiah. Maksudnya disarikan gimana tuh? Ya kayak diambil intinya dari banyak data atau penelitian. Kita mungkin familiar sama aturan makan Michael Pollan. Makan makanan asli. Jangan terlalu banyak, utamakan tumbuhan. Oh iya, pernah dengar itu. Nah, itu kan sebenarnya intisari dari banyak banget riset nutrisi yang kompleks. Disederhanain jadi aturan praktis. Oke, kebayang. Jadi menyederhanakan yang rumit ya? Iya. Atau contoh lain yang lebih teknis, aturan buat dokter buat diagnosis infeksi serius pada anak. Itu dirangkum dari ribuan studi medis, dicari gejala-gejala kuncinya apa aja. Jadi proses ngubah data seabrek jadi panduan yang actionable gitu. Jadi menyaring data itu satu cara ngerancang aturan ya. Tapi kadang prosesnya nggak selalu analitis gitu kan. Bisa jadi lebih kayak diplomasi mungkin? Persis, itu poin terakhir dari sumber Anda. Aturan yang lahir dari negosiasi. Negosiasi. Maksudnya tawar-menawar gitu.
Iya, bener. Ini biasanya terjadi kalau banyak pihak punya kepentingan beda-beda, terus situasinya juga rumit, faktanya nggak hitam putih. Nah, aturannya jadi kayak semacam kompromi gitu. Ada contohnya nggak? Ada. Contohnya aturan jaga jarak aman 200 yards pas ngelihat paus pembunuh di perairan dekat Washington State, Amerika sana. Oh, yang buat turis itu ya? Iya, antara lain. Itu hasil negosiasi antara NOAA, itu Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika, terus operator tur wisata sama kelompok pecinta lingkungan. Masing-masing punya kepentingan kan? Nah, aturannya itu jelas banget hasil kesepakatan sadar. Bukan sesuatu yang muncul gitu aja. Oke, jadi lengkap ya sumbernya. Dari naluri hewan sampai meja perundingan antar lembaga. Betul sekali. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Aturan sederhana yang kita temui sehari-hari itu ternyata asalnya bisa macam-macam banget. Iya. Ada yang dari evolusi jutaan tahun, kayak kupu-kupu tadi. Ada yang tumbuh pelan-pelan di komunitas, lahir dari kita mikir sendiri, hasil belajar dari contoh lain, bahkan dari jamur ya. Haha, iya, jamur lendir. Terus ada yang disaringkan dari ilmu pengetahuan, atau ya itu tadi, dirundingkan bareng-bareng di meja rapat. Kayaknya paham peta asal-usul ini bisa jadi kunci ya, buat ngenalin, ngevaluasi, atau bahkan mungkin ngerancang aturan yang lebih pas gitu buat kerjaan atau hidup kita. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Gimana tuh? Ya, setelah tahu betapa beragamnya cara aturan itu bisa terbentuk, dari naluri kupu-kupu sampai negosiasi alot antar lembaga pemerintah dan aktivis, kira-kira nih, gimana kesadaran ini bisa mengubah cara Anda ngelihat aturan? Atau cara Anda ngikutin aturan? Atau mungkin malah mempertanyakan aturan yang ada? Dan bahkan, mungkin saat Anda sendiri mencoba bikin aturan sederhana di masa depan, gimana pengetahuan ini bisa ngebantu? Itu pertanyaan yang menarik buat direnungkan sendiri mungkin ya.